Selamat siang pemirsa, Breaking News Manigo TV. Kembali hadir selama beberapa menit ke depan dengan membawakan sejumlah berita hangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Muhammad Zamzam Mizan Kafabi dari SMA Negeri 1 Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Baru-baru ini masyarakat serta rakyat Indonesia digegerkan dengan istilah IKN. Lalu, apakah IKN itu? IKN merupakan singkatan dari Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Istilah IKN digunakan karena lebih singkat dan mudah untuk disebutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta tak akan lagi menjadi ibu kota Indonesia dan akan dipindahkan ke area Kalimantan yang nantinya disebut dengan Nusantara. Apakah pembangunan IKN ini sudah dilaksanakan dan kapan pembangunan itu dilaksanakan? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan mulai bulan ini pihaknya telah memulai tender untuk pengerjaan land development, Istana Negara, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, dan kantor-kantor kementerian. Selain itu, dilakukan juga lelang proyek infrastruktur dasar lainnya seperti pekerjaan drainase, jalan tol Balikpapan ke Samarinda yang akan menjadi akses ke IKN, serta jalan nasional yang menuju kawasan Sumbu Kebangsaan. Kalau ini sudah ada pemenang lelangnya, ini sedang siap-siap pembangunan mungkin Agustus, kata Basuki di Jakarta, Kamis 9 Juni 2022. Lalu, bagaimanakah respon masyarakat, tepatnya masyarakat Kalimantan terhadap IKN ini? Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah setelah dilakukan wawancara di berbagai wilayah, salah satunya adalah Surabaya. Mayoritas responden mengetahui dan menjawab mengenai kebijakan pemindahan ibu kota. Di era digitalisasi ini, luasnya akses informasi yang dapat terjangkau ataupun dijangkau oleh masyarakat secara luas berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Mayoritas responden menunjukkan sikap setuju. Sebagian besar responden yang memberi tanggapan setuju berharap agar semakin mudah untuk melakukan pemerataan, dan tanggapan lainnya dari responden ialah DKI Jakarta dianggap sudah terlalu padat. Hal ini dikarenakan sebagai besar populasi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga masyarakat yang memberikan tanggapan kontra terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh pemerintah. Minoritas besar responden memberikan tanggapan tidak setuju terkait pemindahan ibu kota. Hal itu dikarenakan minoritas besar responden menganggap belum ada persiapan yang matang dan maksimal dari pemerintah terkait kebijakan itu. Hal ini terjadi karena pemindahan dirasa kurang terbuka terhadap opini masyarakat mengenai isu tersebut, sehingga membawa kesan bahwa pemerintah belum siap terhadap pemerintahan ibu kota. Namun ada juga yang mengkritik terkait IKN ini. Rocky Gerung, yang dikenal sebagai Presiden Akal Sehat, sempat mampir di Uniba untuk tampil sebagai pembicara didampingi oleh Rektor Uniba dan Ketua Pembina Yopeni, DWK Dr. R. Susiswo Ismail, pada kuliah umum dengan tema Kaltim Berdaulat dan IKN Nusantara. Ada juga sejumlah kritikan yang disampaikan Rocky Gerung terkait IKN, diantaranya dana pembangunan IKN yang menggunakan dana APBN, argumen pemindahan, AMDAL IKN, dan environmental etis. Menurut Rocky Gerung, pemindahan tidak konsisten terkait pendanaan IKN karena menurutnya masih menggunakan dana APBN. Hal lain yang dikritisi adalah pemindahan IKN yang menurutnya tidak terlalu mendasar dan AMDAL IKN yang dibuat setelah pernyataan pemerintah dan DPR memindahkan IKN ke sekitar Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Termasuk potensi pembangunan IKN yang akan merusak hutan dan environmental etis. Pemirsa, Breaking News tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya, Muhammad Zamzam Mizan Kafabi, dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri.